kali ini gue mau update nih tentang gapi-gapi gue nih sekarang nih, karena udah lama gue nggak posting ikan gapi gue. Dan di sini gue mau posting gapi apa ya, full black. Sebenarnya gapi full black ini satu jenis dengan black Moscow, karena dia hitam semua maka dinamakan full black. Dan itu gapi black Moscow yang menurut saya itu kualitasnya lebih bagus karena seluruh badannya hitam. Dan di sini saya mau angkat burayakannya yang umur 1 bulan lebih lah. Di sini juga saya udah terlambat, dan saya mau mengasih tahu bagaimana cara membedakan jantan dan betina di umur sebulan atau sebulan lebih. Nah, nanti akan saya angkat nih, mau saya pindahin. Di sini udah ada yang saya sortir di umur 2 bulan nih, udah untuk pejantannya umur 2 bulan sudah ada. Dan ini yang di sini jenisnya Platinum Retail Dumbo Ear. Ya udah, nanti kita lanjutin, kita pantengin terus nih biar paham lah. Untuk pemula kita belajar bareng-bareng bagaimana membedakan jantan dan betina di umur sekitar 1 bulanan. Nah, ini indukan gapi full black yang anakannya bakalan gua sortir hari ini. Nah, ini indukannya jos banget ya, dari warnanya ini semuanya full hitam. Sebenarnya penamaan gapi full black itu hanya penamaan saja. Sebenarnya ini jatuh dari jenis black Moscow. Kalau dia jatuhnya ke bias-bias biru itu disebutnya dominan hitam, yaitu black Moscow. Kalau untuk yang lebih dominan biru namanya blue Moscow. Dan untuk yang hitam semua itu disebut full black. Tapi tetap aja menurut saya itu dia masuk ke dalam jenis gapi black Moscow, cuma dia full hitamnya. Nah, untuk yang di bawah sini ini untuk anakannya yang berumur 2 bulan nih. Kalau 2 bulan ini udah kelihatan nih untuk warna-warna hitamnya. Nah, nanti yang mau kita angkat itu yang umur 1 bulanan. Sebenarnya sih udah 1 bulan seminggu lah, karena saya telat juga untuk mengangkatnya karena kesibukan juga. Dan ini anakan dari Platinum Retail Dumbo Ear-nya. Ini untuk pejantannya nih. Oke, langsung mau gua angkat nih, gua tunjukin. Nah, di sini burayakan anak black Moscow usia 1 bulanan. Jadi untuk membedakannya yang paling mudah itu di sini nih. Nah, ini nih yang pertama saya mau angkat pejantannya nih. Nah, ini dia. Nah, ini udah gua angkat nih. Ini untuk indukan pejantannya. Jadi yang pertama, kalau pejantan burayak ya, untuk anakannya itu dominan di warna ekornya. Di warna ekornya itu dia lebih hitam, walaupun di usia yang sama dengan betina. Betina itu biasanya masih transparan. Nah, ini untuk pejantannya nih. Ini kita angkat. Kita taruh dulu di tempat yang pejantan nih. Nah, jadi kalau untuk pejantan itu lebih dominan di ekor. Di usia 1 bulan itu sudah kelihatan ekornya itu lebih dominan berwarna hitam gelap. Kalau untuk untuk betinanya di sini saya ada contohnya. Ini untuk indukan betina black Moscow, dia itu lebih hitamnya itu lebih transparan, jadi nggak hitam pekat.
Dan untuk gravid spotnya di sini juga terlihat hitam nih, di tempat dia mengandung anakan atau sel telur. Kita lihat. Nah, di sini untuk burayakan pejantannya nih udah saya angkat lagi nih 4 ekor. Ya, mudah-mudahan nih burayakan Black Moscow ini nantinya bisa bisa tumbuh besar nih seperti indukannya. Nah, ini indukannya nih. Mudah-mudahan bisa tambah banyak dan bisa dijadikan giveaway nantinya nih kalau sudah sampai 10.000 subscriber. Nah, ini udah yang burayak udah saya pisahkan, dan ini semuanya adalah pejantan. Yang saya bilang tadi, kalau untuk pejantan itu di ekor itu dia terlihat lebih hitam walaupun dia masih berusia 1 bulanan kalau untuk jenis Black Moscow. Sedangkan untuk betinanya sendiri di umur yang sama itu dia transparan tuh hitamnya nggak hitam pekat. Hitamnya agak transparan di ekornya. Dan yang kedua di sini di gravid spot. Kalau di gravid spot untuk betinanya itu lebih menggendut dan hitam. Pokoknya dia kelihatan titik hitam kalau di usia 1 bulan. Nah, itu tadi udah gua kasih tahu gimana cara membedakan antara indukan betina, maksudnya burayakan betina sama pejantan di usia 1 bulan. Jadi kalau untuk ikan gapi, kalau untuk burayakannya, kalau kita membedakan pejantan dan betina di usia 1 bulanan itu dilihat dari gravid spot sama ekor. Kalau menurut saya pribadi, jadi kalau untuk ekor pejantan itu warnanya lebih pekat, misalkan dia anakan dari Black Moscow. Nah, itu ketika umur 1 bulan itu seekor itu untuk pejantannya itu pekat lah, walaupun badannya masih transparan warnanya. Dan untuk betinanya sendiri, untuk ekornya itu berwarna hitam namun transparan, bahkan kadang terlihat lebih bening. Terus kedua, kalau untuk betinanya itu kita lihat di gravid spot tempat dia mengandung sel telur itu sudah kelihatan titik hitam. Kenapa kita harus memisahkan antara betina dan pejantan di usia 1 bulanan atau 1 bulan 2 minggu lah masih bisa? Karena di sini untuk mencegah perkawinan dini atau inbreed lah, ada yang bilang inbreed. Karena kenapa? Karena gapi itu mempunyai kecenderungan dia kawin itu ketika dia berusia 2 bulan sampai 2,5 bulan. Dia udah mempunyai kecenderungan, dan anakannya yang akan dihasilkan itu tidak bagus karena indukannya itu masih kecil, dan kemungkinan anakannya postur badannya juga akan mengikuti indukannya ketika umurnya masih 2 bulan sampai 2,5 bulan. Dan anakannya itu juga nggak banyak, paling hanya 5 atau 10, itu 10 udah paling banyak. Terus di usia berapa ikan gapi itu bagus untuk dikawinkan? Kalau untuk menurut saya, ikan gapi itu bagus untuk dikawinkan atau di breeding ya, itu ketika usia 3 bulan up, 3 bulan ke atas, minimal 3 bulan lah. Jadi postur badannya udah cukup, kedua sel telurnya juga udah matang gonat lah orang bilang, terus sama sama dia punya keturunan itu lebih bagus kualitasnya.
Oke, sekian informasi dari saya. Jangan lupa pantengin terus channel Zen Mameru karena banyak tips dan trik tentang ikan gapi di sini. Salam gapi lapas dari Zen Mameru.